Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang cara penginputan. Cara penginputan. Di sini kita beri judul input BKU entry. Oke, kita langsung ke filenya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, untuk pertama kali menggunakan file Ademos, yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan kode registri sekolah. Nah, kenapa pada file Ademos kita memerlukan kode registri sekolah? Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ada rekan-rekan kita yang memberikan donasi dengan ikhlas untuk pengembangan file Ademos ini. Jadi untuk menghargai keikhlasan mereka, kami berikan atau kami proteksi file ini dengan memberikan kode registri sekolah. Jadi untuk setiap sekolah memiliki kode registri masing-masing yang akan saya berikan. Itu jika Bapak Ibu rekan-rekan semuanya mendapatkan file Ademos ini secara legal melalui saya tanpa menerobos proteksi dari file Ademos ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki ilmu yang lebih jauh tentang sistem keamanan yang dapat masuk ke dalam sistem dan membuka kode registri sekolah ini. Jadi silakan, itu adalah pilihan kita semua, apakah mau mendapatkan secara baik atau tidak secara baik. Adapun pemberian proteksi ini adalah semata-mata hanya untuk menghargai mereka-mereka yang memberikan donasi, walaupun tidak semuanya harus atau wajib memberikan donasi. Oke, jadi yang pertama kita adalah memasukkan kode registrasi yang sudah dimiliki atau didapatkan. Oke, kita beri contoh saja bahwa kode registrinya adalah ini. Kita tahu ini milik sekolah yang mana, saya ambil secara acak. Oke, kemudian setelah memasukkan kode registri, bisa di save dulu, bisa boleh, atau di save nya nanti belakangan. Nah, terserah kita semua. Kemudian di sini ada tahun anggaran, tahun pelajaran 1, tahun pelajaran 2. Ini Bapak Ibu sudah tidak perlu mengedit tapi sudah saya isi. Dirubah boleh, tapi sebaiknya tidak usah karena ini sudah disesuaikan dengan tahun berjalan. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan menginput data tim manajemen BOS, mulai dari kepala sekolah, nama sampai dengan NIP-nya, nama bendahara sampai dengan NIP-nya, dan ketua komite. Oke, kita kasih contoh di sini. Misalkan nama kepala sekolah Dr. Hadi Ahmad. Statusnya kepala sekolah definitif, kemudian misalkan NIP-nya kita asal aja dulu. Kemudian bendahara misalkan NIP-nya komite. Oke, nah di sini nama kepala sekolah dan NIP sampai dengan NIP, bendahara juga begitu, ketua komite.
isi untuk setiap bulan. Nah, bisa Bapak Ibu rekan-rekan semua langsung di copy sampai dengan akhir tahun ya, dengan catatan apabila nanti di bulan-bulan tertentu itu mengalami perubahan, silakan langsung diganti, karena data kepala sekolah bendahara yang ada di sini akan ditampilkan ketika Bapak Ibu nanti mencetak buku, mulai dari BKU, buku pemantu kas, buku pemantu bank, buku pemantu pajak, laporan realisasi, sampai buku pemantu rincian objek. Nah, di situ nanti akan menggunakan nama kepala sekolahnya berdasarkan yang Bapak Ibu input di sini. Oke, setelah Bapak Ibu mengentry data yang ada di sheet M entry 1 ini, kemudian lanjut ke sheet M entry 2. Oke, di sini silakan Bapak Ibu masukkan kondisi saldo awal. Nah, saldo awal sama dengan saldo akhir periode sebelumnya. Kalau Bapak Ibu memulai pengentrian atau menggunakan file Adem Bos ini di awal tahun 2017, maka saldo awalnya menggunakan saldo akhir tahun 2016. Nah, saldo akhir tahun 2016 itu kita gunakan adalah saldo akhir bulan Desember. Nah, saldo akhir adalah tanggal terakhir, berarti datanya diambil dari tanggal 31 Desember 2016. Kita isikan di sini angka-angkanya. Misalkan yang pertama saldo awal Bos Pusat di bank. Ya, yang pertama ini di baris pertama. Misalkan Bapak Ibu masih memiliki saldo dana bos di bank sebesar 500.000 misalkan, kita isikan di sini. Nah, kemudian saldo akhir ya, atau saldo awal tahun 2017 yang bersumber dana dari jasa bunga ya. Biasanya di bank itu masih ada saldo ya, saldo jasa bunga. Misalkan yang tertera di bank itu misalkan 715.225 rupiah, terdiri dari saldo dana bosnya 500.000 misalkan. Nah, sisanya itu adalah biasanya saldo bunga ya, yang terakumulasi mulai dari awal pembukaan rekening. Misalkan di sini saldo jasa bunganya misalkan 215.225. Oke, berarti nanti saldo awal buku pembantu bank adalah sebesar ya saldo bos ditambah saldo jasa bunga. Ya, di sini bisa kita lihat jumlahnya adalah 715.225. Jadi angka yang tertera di buku rekening bank misalkan 715.225 terdiri dari saldo awal dana bosnya 500, kemudian saldo awal jasa bunganya 215.225, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saldo awal dana bos yang ada di kas tunai. Nah, ada tidak? Misalkan ada, misalkan saldo awal di kas tunai masih ada 200.000 misalkan, kita isikan di sini 200.000. Oke, kemudian di sini juga disediakan saldo awal pajak ya, tapi biasanya kalau awal tahun saldo pajak 0 ya, karena kebanyakan pajak itu sudah dibayarkan pada akhir tahun ya, sebelum berakhir tahun anggaran. Oke, tapi bisa saja saldo awal pajak ini Bapak Ibu isi ya, jika Bapak Ibu menggunakan file Adem Bos ini di pertengahan tahun, tidak di awal tahun. Misalkan kita menggunakan aplikasi ini atau file ini di bulan April ya, baru mulai Januari sampai dengan Maretnya Bapak Ibu masih menggunakan secara manual. Nah, jika ingin mengkonversi
sekaligus Januari sampai Maret di file Adembus mungkin misalkan terlalu banyak, jadi Bapak Ibu hanya mampu dimulai di bulan April. Nah berarti diisikan bisa saja di akhir Maret itu ada saldo akhir pajaknya. Nah, makanya harus diisi kalau itu kita menggunakan file aplikasi file Adembus ini di tengah tahun berjalan. Tapi misalkan di awal tahun biasanya saldo awal pajak ini 0, tidak ada. Oke, ini adalah cara mengentry di sheet M-Entry 2. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini adalah sheet ID list ya. Sheet ID list ini saya gunakan untuk menampung ID atau kode ya, dari kode dan juga uraiannya. Di sini ada belanja, pendapatan, belanja ya, kemudian pajak. Nah, untuk ID di sini ya bisa dilihat di sini ya, ada daftar pendapatan, daftar belanja. Belanja ini adalah berisi nama kegiatan di sekolah berdasarkan standar isi. Kemudian juga ada di sini kode untuk pajak. Nah, isi dari sheet ini ya kita gunakan untuk mengisi nanti di sheet BKU entry. Oke, cukup untuk penjelasan di sheet ID di sini. Kemudian di sini ada sheet-sheet yang akan kita lewati, karena di sini adalah sheet untuk mengisi RKS ya. Nanti kita bisa mengisi atau membantu dalam menyusun RKS untuk mempermudah, tapi nanti kita akan jelaskan pada sesi yang lain. Di sini ada sheet RKS entry ya, untuk mengisi RKS. Kalau di Adembus biasa ini sama di BKU entry ya, jadi jenisnya sama, sifatnya sama dengan BKU entry. Jadi mengentry RKS nya di sini, kemudian nanti untuk mencetaknya bisa di ada dua jenis. Yang pertama ini RKS kegiatan. Nah, RKS berdasarkan kegiatan. Jadi untuk mencetak hasil kerja kita yang ada di RKS entry ini adalah di sini di V ya. V itu akronim dari view ya, view atau menampilkan, tampilan ya. View RKS kegiatan ini nanti untuk mencetak RKS yang sudah kita entry. Kemudian V RKS ini ada yang kedua belanja ya. Kalau ini V RKS kegiatan yaitu mencetak atau menampilkan RKS berdasarkan kegiatan sekolah. Kemudian di sini ada RKS bel. Nah, V RKS bel ini adalah untuk mencetak atau menampilkan RKS berdasarkan kode belanja keuangan ya. Di sini kita lihat ada belanja pegawai ya, belanja pegawai. Nanti ke bawah bisa, karena panjang tabelnya, belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Ini nanti ini 3 sheet ini akan kita jelaskan nanti. Kita loncat dulu ya. Kemudian ada sheet list. Nah, di sini maksudnya rekening keuangan ya. List itu daftar. Di sini adalah daftar rekening keuangan ya, karena data ini yang biasa digunakan pada pengelolaan keuangan daerah. Di sini untuk pendapatan, kemudian belanjanya. Nanti misalkan Bapak Ibu kesulitan ketika mengentry di BKU entry, kode kegiatannya bisa dibantu di sini cara mengisinya. Nah, bisa kita cari di sini karena lebih leluasa. Oke, kemudian lanjut kita kepada materi utama, yaitu adalah cara mengisi BKU entry. Nah, sesuai dengan namanya entry, jadi kita
akan mengentrinya, ya akan dipusatkan di sini transaksinya. Oke, yang pertama di sini nanti Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah alurnya. Alurnya jangan dibiasakan, ya pada umumnya biasanya keluar dari prinsip-prinsipnya. Maksudnya jika Bapak Ibu terbiasa dengan tata cara pembukuan secara manual, biasanya ada proses yang terlewati sehingga kebanyakan mengalami kesalahan dalam perekapan, ya. Jadi ada data yang error atau tidak sinkron dengan keadaan real di lapangan. Biasanya seperti itu, nanti saya jelaskan. Oke, jadi di sini yang harus diperhatikan adalah alurnya harus dicatat. Maksudnya begini, setiap transaksi itu harus dicatat, jangan ada yang terlewat, harus diurut sesuai dengan prosesnya. Baik, ya, bisa kita nanti di sini akan digambarkan dulu untuk mempermudah. Oke. Baik, alur yang pertama dalam proses pembukaan itu biasanya ada saldo awal, ya. Kedua ada penerimaan atau pendapatan. Kemudian ada belanja. Dan selain itu ada mutasi kas. Oke. Ya, saldo awal sudah kita lakukan. Saldo awal sudah kita lakukan pada saat menginput data di sheet entry 2. Oke. Kemudian, nah di sini penerima atau pendapatan. Pada bos pendapatan tuh ada dua biasanya, ya. Yang pertama itu transfer dana bos. Yang kedua adalah jasa giro atau bunga. Oke. Nah, pada transfer dana bos ini biasanya kita lewatkan, ya. Banyak orang melewati proses ini atau transaksi tidak dicatat di BKU. Nah, ini yang jadi perhatian khusus, ya, yang harus kita perhatikan baik-baik atau harus kita ingat, ya. Biasanya di BKU itu, ya, yang biasa saya lihat dari sekolah-sekolah itu transfer dana bosnya banyak yang tidak dicatat di BKU, hanya dicatatnya di buku pembantu bank, ya. Kadang-kadang di buku pembantu banknya juga banyak yang kelewat. Kemudian kita di entry dulu, ya. Kemudian, ya, proses ini. Jadi yang pertama adalah transaksi. Ini adalah transaksi, ya, penerimaan transfer. Ini banyak yang dilewati. Selain itu apa lagi yang dilewati? Transaksi pengambilan, ya, dana bos dari bank ke kas tunai. Nah, ini juga sama, banyak yang melewati proses ini. Oke. Nah, kemudian, ya, transaksi penerimaan
dana yang dana di kas tunai yang diambil dari bank. Oke. Hanya ini yang biasa dicatat di BKU. Jadi kedua proses ini banyak yang dilewati. Kebanyakan yang saya lihat dari BKU yang dikerjakan secara manual itu hanya mencatat transaksi penerimaan di kas tunai. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu jika ada pengambilan yang tidak sama dengan jumlah transfer, nanti saldonya itu tidak akan biasanya terlewat, biasanya tidak hilang jejaknya biasanya. Misalkan kita sini misalkan terima transfer 50 juta diambil misalkan 45 juta di SPJ kan 45 juta saldo di BKU 0, padahal masih ada saldo bos di bank sebesar 50 juta dikurangi 5 juta dengan 5 juta. Nah, jika dibiasakan seperti ini, maka nanti resikonya ini resikonya apabila pengambilan lebih kecil dari penerimaan, sedangkan yang di SPJ kan sama dengan yang diambil, maka 5 juta ini kebanyakan hilang jejaknya. Nah, nanti bisa kita lihat ketika kita praktek cara mengentry-nya, nanti bisa kelihatan jadi yang harus diperhatikan pada saat mengerjakan file Adam Boss ini adalah proses yang ini biasanya banyak terlewati oleh rekan-rekan kita di sekolah dalam pembukuan dana bos yang dilakukan masih secara manual. Oke, ini yang penting yang harus kita perhatikan. Oke. Baik, kita langsung masuk ke filenya. Misalkan, kita lihat di sini saldo awal sudah muncul angkanya. Saldo awal di sini sudah muncul angkanya 915. 915 itu terdiri dari apa saja? Bisa kita lihat di sheet M-entry. Sheet M-entry. Bagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa kita sudah mengentry di sini saldo awal. Terdiri dari di bank 500.000, jasa bunga masih 215, di tunai ada 200.000. Oke. Nah, di sini berjumlah 915.225 rupiah. Itu adalah saldo awalnya. Oke, saldo awal sudah muncul otomatis. Sekarang kita tinggal mencoba cara mengisi transaksinya. Misalkan yang pertama terima transfer dulu Jadi Bapak Ibu biasanya kalau mendengar dari dinas pendidikan atau dari teman dari sekolah lain bahwa dana bos sudah ada di rekening sekolah, biasanya Bapak Ibu pergi ke bank, bisa mencetak dulu buku banknya atau bisa sekalian mengambil dana bosnya. Misalkan di bank itu tercetak
terima transfer pada tanggal misalkan. Ya, dilihat di buku banknya. Ya, biasanya kalau penerimaan untuk nasabah itu ada di kolom kredit. Ya, nah kolom kredit itu adalah uang yang masuk menjadi milik kita. Ya, jadi di situ dilihat di kolom kredit penerimaannya berapa. Misalkan terima dana bos 50 juta. Maaf. Di sini tanggal. Misalkan di sini tanggal 12 Februari misalkan 2017. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, di sini Bapak Ibu ada kolom sel-sel yang berwarna biru. Sel-sel yang berwarna biru ini jika kita klik itu akan muncul tanda tombol yang berbentuk tanda panah ke bawah. Ini jika kita klik akan muncul ya daftar isian. Nah, kolom-kolom ini ya harus kita isi, tidak keluar dari yang ditampilkan. Jadi cara mengisinya kita klik ya, bisa kita klik pendapatan, belanja, pajak, atau mutasi kas. Ya, kita klik pilih yang mana, misalkan pendapatan, kita klik pendapatan. Nah, cara mengisinya dengan cara memilih ya dari list. Ya, ini disebutnya list. Ya, untuk prosedurnya disebutnya validation list. Oke. Ya, di sini jenis transaksi kita lihat di sini ya ada 4 pendapatan, jenis transaksinya atau jenis transaksinya belanja atau pajak atau mutasi kas. Oke, kita lewat dulu ini yang penerimaan transfer ya, hapus dulu. Oke, kita hapus dulu ya. Di sini jenis transaksi sudah kita lihat. Kemudian jenis buku. Jenis buku ini bank atau tunai. Jika yang menerima transaksi itu di buku bank, maka yang dipilih adalah jenis bukunya bank. Jika transaksi itu dilakukan pada pada buku tunai, maka yang dipilih adalah tunai. Kemudian jenis dana atau nama kegiatan atau kode pajak. Ya, di sini masih kosong. Tergantung yang kita isi di sini. Di jenis transaksinya ya, pada saat perkenalan kita sudah jelaskan bahwa kolom jenis dana, nama kegiatan, dan kode pajak ini tergantung dari data yang kita isi pada jenis transaksi. Misalkan kita pilih jenis transaksinya pendapatan, maka yang muncul di sini adalah ya kode atau nama sumber dana. Karena ada 2 di sini yang kita sediakan, yaitu bos pusat atau jasa giro pemegang kas. Nah, jika yang kita pilih di sini adalah belanja, maka yang muncul adalah nama kegiatan. Ya, nama kegiatan di sekolah. Kemudian jika kita di sini pilih pajak, maka yang muncul adalah daftar kode pajaknya. Apakah PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4, PPN atau pajak daerah. Nah, oke. Kemudian komponen. Ya, komponen hanya muncul jika jenis transaksi kita pilih belanja. Ya, dia akan muncul sebanyak 11 komponen penggunaan dana bos. Begitu juga kode rekening keuangan. Ya, kode rekening keuangan. Jika jenis transaksinya belanja, di sini adalah kode belanja, kode rekening belanja. Tapi jika kita pilih di sini pendapatan, maka yang muncul adalah ya daftar kode rekening keuangan pendapatan. Nah, jika pajak ya di sini tidak tampil. Begitu juga mutasi kas. Di sini tidak tampil. Oke. Jadi seperti itu tata cara menggunakan atau mengisi sheet BKU entry. Baik, kita lanjutkan ke transaksi ya. Yang tadi kita lewat atau kita pending, sekarang kita lanjutkan, yaitu cara menginput transaksi. Oke, yang pertama tadi kita lanjutkan
penerimaan, ya transfer atau pendapatan, karena penerimaan transfer kita sebut sebagai pendapatan untuk sekolah. Misalkan tanggal 12 Februari 2017. Nah, untuk isian ini kita lewati nanti belakangan saja, terakhir. Nah, kita isi dulu di sini, misalkan nomor bukti, terserah Bapak Ibu ya, terserah, misalkan mau diisi PCB berapa, misalkan nomor BKU misalkan ya. Oke. Nah, uraian misalkan diterima transfer dana BOS triwulan ke-1 tahun 2017 di BJB, misalkan ini sih 50 juta. Oke. Nah, Bapak Ibu ingin menggunakan dana BOS berarti harus mengambil terlebih dahulu. Oke, jadi kita harus mencatat transaksi pengambilan dari banknya. Misalkan diambilnya tanggal 3 Maret misalkan. Maaf, jangan usah Maret dulu. Misalkan tanggal 29 Februari misalkan 17. Ya, misalkan tanggal 29 Bapak Ibu mengambil atau menarik dana BOS dari bank. Misalkan di sini BJB 02. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nanti untuk nomor bukti dan nomor BKU silakan disesuaikan yang biasa Bapak Ibu gunakan. Oke, misalkan ditarik dana BOS, tarik atau diambil dana BOS bulan Januari. Biasanya kan tidak boleh sekaligus 3 bulan, jadi karena ini diambilnya bulan Februari, maka yang bisa diambil adalah bulan Januari dan Februari 2017. Misalkan diambilnya 35 juta dulu misalkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita belum bisa mencatat belanjanya karena dana BOS itu belum kita catat sebagai penerimaan di kas tunai. Makanya selanjutnya kita bukukan di kas tunainya dengan tanggal yang sama dengan tanggal penarikan. Nah, di sini tanggal yang sama dengan penarikan, tanggal 29. Ya, tanggal 29 misalkan tunai. Misalkan ya. Misalkan diterima dana BOS bulan Januari Februari untuk dari BJB. Nah, di sininya bisa untuk kas tunai. Oke. Angkanya sama dengan yang ditarik ya, 35 juta. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Terima transfer, tarik atau ambil dana dari bank, kemudian dimasukkan ke kas tunai. Nah, ini ya biasanya Bapak Ibu ini tidak dicatat jika Bapak Ibu terbiasa menggunakan pembukaan dana BOS secara manual. Ya, biasanya yang ini terlewati. Ya, biasanya di PKU hanya ada penerimaan dari hasil penarikan dana BOS. Nah, ini yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan kita gunakan lagi kebiasaan seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya 3 proses ini harus kita catat. Oke, saya harap Bapak Ibu bisa paham atas penjelasan ini. Jadi supaya atau agar
file ini menjadi otomatis, bisa terekap semua, maka langkah-langkah yang teratur ini harus kita lakukan. Oke, baik. Di kas tunai kita sudah punya 35 juta. Nah, SPJ nya berarti jangan lebih dari 35 juta. Nah, jangan sampai Bapak Ibu meng-SPJ-kan atau membelanjakan uang lebih dari angka 35 juta. Oh iya, boleh 35 juta karena tadi di awal ya, kita sudah memasukkan angka 200.000 sebagai saldo awal di kas tunai. Jadi nanti di kas tunai itu kita punya 200.000 ya, ditambah penarikan 35 juta. Berarti di tunai kita punya uang 35.200.000. Oke. Nah, silakan kita entry belanjanya. Misalkan tanggal 20, misalkan tanggal 30. Oh, maaf. Tanggal 29 itu Februari. Sampai tanggal berapa nih Februari nih? Oh, 28 kelewat. Oke. Maaf, bukan 28 di sini, tanggal 25 saja. Kita ganti ya. Tanggal 25. Oke, tanggal 25. Tanggal 25 adalah pengambilan. Tanggal misalkan tanggal 26. Ya, tanggal 26 misalkan kita gunakan untuk membayar teman-teman guru kontrak, guru tidak tetap kita. Misalkan sini tunai. Misalkan sini. Misalkan dibayar honorarium GTT bulan Januari, misalkan 5 juta di kredit ya. Misalkan bulan Februarinya juga kita masukkan di sini. Ya, misalkan bulan Februari sama misalkan 5 juta. Oke, misalkan kemudian tanggal 27 ya, kita gunakan untuk membayar belanja ATK. Dibayar belanja ATK kegiatan misalkan ya, kegiatan penyusunan ketuntasan minimal misalkan transaksinya misalkan tanggal 2 Februari misalkan 1.100.000. Nah, sini kita kasih contoh belanja ATK 1.100.000, berarti yang biasa kita ketahui bahwa untuk pembelian atau belanja dengan nilai kwitansi di atas 1 juta atau nilai tertentu, Bapak Ibu bisa pelajari lagi itu dikenakan PPN sebesar 10%. Jadi caranya, jika nilai di kwitansi tersebut sudah termasuk pajak, maka caranya adalah untuk mengetahui jumlah PPN nya, caranya adalah nilai kwitansi dibagi 11 ya, karena nilai kwitansi misalkan sudah termasuk pajak, maka cara mengetahuinya adalah 1.100.000 dibagi 11, itu adalah jumlah PPN nya. Oke, jadi di sini kita tanggal yang sama, di sini pajak tanggal 7. Ya, kata-katanya sama dengan belanja,
hanya diganti dibayar belanja diganti dengan diterima PPN ya, belanja ya, ATK. Oke, sini untuk langsung 1.100.000 dibagi 11. Oke, jadi 100.000. Oke, nah untuk transaksi kita tidak usah terlalu banyak ya untuk cara penggunaannya. Sekarang kita isi ya sel-sel yang berwarna biru ini. Oke, yang pertama di sini diterima transfer. Diterima berarti penerimaan, terima transfer adalah pendapatan. Oke. Jenis buku kita pilih karena penerimanya di bank, jenis bukunya adalah bank ya. Karena ini pendapatan maka yang tampil adalah jenis dana. Jenis dananya adalah di sini bos pusat. Komponen tidak tampil, kosong ya, kode rekening. Nah, kode rekening keuangan ya, kode rekening keuangan pendapatan bos. Oke, jelas. Kemudian transaksi yang kedua di sini ditarik, diambil ya, diambil ya, dari bank ke kas tunai, berarti sifatnya adalah perpindahan buku, mutasi kas ya. Di sini adalah ada perpindahan kas dari buku bank ke buku tunai, berarti di sini kita jenis transaksinya adalah mutasi kas. Mutasi kas dari bank. Oke, di sini tidak tampil, komponen tidak tampil, tidak usah diisi, kode rekening juga tidak usah diisi. Kemudian transaksi yang nomor 3, diterima dana bos bulan Januari dari BJB. Ini juga sama, tadi ditarik, sekarang tadi keluar dari bank, sekarang diterima di kas tunainya. Ini juga sama, perpindahan kas, mutasi kas. Nah, mutasi kasnya di tunai, tadi keluar dari bank, sekarang terima di tunai ya. Di sini juga kosong, komponen kosong, kode rekening kosong. Oke, kemudian transaksi yang keempat, dibayar honorarium. Dibayar berarti belanja. Di sini belanja dari kas tunai. Jenis dananya, nah karena di sini belanja maka yang muncul adalah jenis nama kegiatan. Di sini untuk honor ada di kegiatan pembiayaan. Sini coba pembayaran honor guru, diklik sini ya, 01070118. Kemudian komponennya di sini adalah komponen pembayaran honorarium bulanan. Nah, kode rekening. Nah, di sini untuk pembayaran honor pegawai tidak tetap atau pegawai honor atau tidak tetap, kodenya adalah 5210202. Uraian belanjanya adalah honorarium pegawai honorer atau pegawai tidak tetap ya, karena GTT adalah pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Nah, kemudian tadi yang bulan untuk pembayaran honorarium GTT bulan Januari, sekarang bulan Februarinya sama, kita copy saja Bapak Ibu. Oke, kita copy saja. Kemudian udah sama. Kemudian yang ke transaksi ke-6 di sini dibayar belanja ATK. Ya, kita di sini pilih belanja dari tunai. Nah, ATK-nya untuk apa tadi kegiatannya? Untuk penyusunan ketuntasan minimal. Penyusunan ketuntasan apa ya? Kompetensi ketuntasan minimal ya. Oke. Sini ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, nanti disesuaikan. Kemudian komponennya di sini misalkan komponennya misalkan Bapak Ibu di sini komponennya adalah pembelajaran dan ekskul misalkan di sini. Ya, misalkan komponennya adalah komponen nomor 3. Kemudian kode rekening di sini belanja ATK. Kita cari, nah, atau misalkan susah kita cari di sini ATK. Ya, ATK
sini ATK Ibu. Ya, bisa kita copy, coba bisa nggak? Ya, kita paste di sini. Ya, bisa di copy, paste, atau Bapak Ibu pilih langsung di sini. Ya, jika mudah mencarinya silakan langsung klik di sini. Ya, tapi misalkan kesulitan untuk mencari nama kode rekeningnya, bisa Bapak Ibu ke sheet rekening keuangan list. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal copy, kemudian pastekan di BKU entry. Oke. Kemudian pajak di sini diterima PPN. Nah, untuk jenis transaksi di sini kita pilih jenis transaksinya adalah pajak. Nah, untuk jenis bukunya, ya, jika Bapak Ibu memilih tunai, maka dia akan masuk ke kas tunai. Nah, karena berdasarkan hasil audit kemarin, untuk transaksi pajak tidak dimasukkan ke buku kas tunai, jadi tidak tampil atau tidak ditampilkan di buku pembantu kasnya. Oleh karena itu, untuk transaksi atau jenis transaksi pajak, jenis bukunya kita kosongkan. Nah, kemudian di sini karena yang dipilih jenis transaksinya pajak, maka yang tampil pada sel ini adalah daftar kode pajaknya. Karena tadi PPN, kita pilih PPN. Kemudian ya, komponen kosong, kode rekening keuangan juga kosong. Oke. Nah, itu Bapak Ibu contoh cara pengisian BKU entry yang nantinya dapat terekap secara otomatis. Ya, jadi kerja kita atau capeknya kita cukup di BKU entry. Nanti bisa tampil atau kita bisa menampilkan ya otomatis real time dan bisa langsung mencetaknya, baik itu mulai dari BKU-nya, buku pembantu kasnya, buku pembantu banknya, buku pembantu pajaknya, realisasinya, buku pembantu rincian objeknya, sampai dengan rekap belanja per objeknya. Di sini untuk menampilkan dan mencetaknya, Bapak Ibu bisa masuk ke sheet yang berawalan huruf V. Ya, V ini singkatan dari view. View BKU itu adalah untuk menampilkan dan mencetak buku kas umum. Kemudian V kas itu adalah untuk menampilkan buku pembantu kas dan bisa langsung mencetaknya. Begitu juga V bank, V pajak, ya realisasi, K7A, V objek. Ya, sampai dengan buku pembantu rincian objek belanja. Oke, untuk menampilkan dan mencetak akan saya jelaskan nanti di sesi selanjutnya. Untuk cara pengentrian di BKU entry saya cukupkan sekian. Saya harap Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya jelaskan walaupun dengan bahasa yang mungkin belang mentong atau terpatah-patah. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.